banyak acara. Jadi ini anak yang baru lahir, ini yang orang tua jadi apa? Ada Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela, Hakim dan pembela, disalib sengsara, Kaulah Rabbku, turun ke dalam Bapa, turun ke dalam Bapa yang mulia, bangkit berkata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Kau padaku, percaya Kau bangkit, percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Kita akan
mengucapkan ini secara bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bersama, amin. Tuhan kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bangkit berdiri, kita akan menaikkan kemuliaan Gloria in Excelsis bersama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami, karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca bacaan Mazmur dari Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu?
Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kebungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita bersama. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Jepanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 22. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian dan untuk Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit
bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih melindungi kita, masih memberikan kita hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih berdiri. Pembacaan Alkitab berikutnya dari Injil. Saya akan membaca dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 bersama. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Ada judul perikop di sini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Kristus. Jemaat silakan duduk. Shalom buat kita semua yang ada di rumah ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam sehat, salam damai, salam bahagia. Dan pastikan bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita bisa bahagia, kita bisa menikmati kehidupan di sini maupun kehidupan yang kekal sesuai janji Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, sesuai dengan leksionari, kita diarahkan untuk mengingat lagi bagaimana Tuhan Yesus pasca kebangkitannya, pasca Paskah, ya. Setelah dia bangkit, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh para murid dan orang-orang yang ada di sekitar wilayah di mana tempat Tuhan Yesus ada waktu itu. Sekedar mengingat-ingat jemaat Tuhan, ada 7 hal, masih ingat ya? 7 hal, 7 hal yang sangat perlu kita tahu tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat? Tentu yang pertama, dia lahir. Amin. Yes, dia sudah lahir. Amin. 30 tahun kemudian, kira-kira ya, 30 tahun kemudian dia dibaptis. Ya, jadi pertama dia lahir, 30 tahun kemudian dia dibaptis. Kira-kira 3 tahun kemudian dia mati disalib. Ya. Kira-kira 3 hari kemudian, ya, atau dikatakan 3 hari kemudian setelah dia mati, dia bangkit. Sudah berapa? Sudah 4. Setelah dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Sudah 5 dia naik ke surga, ya. Ini perayaan-perayaan semua ini. Baru setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian, setelah dia naik ke surga, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Sudah 6. Apa yang ketujuh? Dia janji akan datang kembali. Sudah terjadi belum? Belum. 6 sudah terjadi. Tinggal 1 lagi. 1 more. 1 hal lagi, yang ketujuh, dia
akan datang lagi. Sesuai janjinya, dia akan datang lagi. Ingat baik-baik pada saat kita menikmati perjamuan kudus, kita ingat pada kedatangannya. Yang pertama, tapi kita juga ingat pada kedatangannya. Yang kedua, kita selalu menantikan itu. Ya. Nah, sebelum ya Tuhan Yesus berarti kalau dia naik ke surga itu yang keberapa tadi? Ingat lagi ya, dia lahir, dia dibaptis, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. 6, Roh Kudus dicurahkan. Nanti yang ketujuh, dia akan datang lagi. Yang kelima, dia bangkit. Setelah dia bangkit, ada 40 hari dia ada bersama-sama dengan para murid dan juga bersama dengan orang-orang yang tentu saja menyalibkan dia, menghina dia, memfitnah dia, bahkan yang menyiksa dia, tapi bukan yang membunuh dia ya. Oke, ingat baik-baik ya. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus, menyiksa ya, menghina ya, meludahi ya, memukul ya, tapi tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Ditombak ya, dipaku ya, tapi tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Yesus mati bukan karena dibunuh. Catat baik-baik ya. Yesus mati bukan karena dibunuh. Ya, dia disiksa benar, dia ditombak pada akhirnya dia tetap tidak mati. Dia baru menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan disitulah dia mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus. Ya, ingat baik-baik itu ya. Dia berkuasa memberikan, dia juga berkuasa mengambil. Itulah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berapa kali selama 40 hari ya setelah dia bangkit, sebelum dia terangkat ke surga, berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Ada yang ingat? Dicari ya. Paling tidak ada 10 kali. Ini dicatat yang ketiga. Tapi dalam kitab yang lain boleh dicari 10 kali. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 10 kali kepada para murid. Termasuk kepada bukan para murid. Dan mereka tahu. Masa sih masih ada yang meragukan bahwa Yesus bangkit. Bukan 1 kali dia menampakkan diri, tapi 10 kali. Cukupkah itu menjadi bukti bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup? Jangan sampai kita enggak percaya. Orang-orang waktu itu pun percaya. Jangan sampai kita telat untuk percaya. 40 hari, 10 kali dia menampakkan diri kepada para murid. Lalu apa yang Tuhan Yesus mau dari para murid, dari orang-orang yang kepada siapa dia menampakkan diri? Jelas, supaya manusia tahu dia hidup. Masih ingat kubur Yesus kosong? Masih ingat ya? Bagaimana murid-murid tahu kubur Yesus kosong? Ada batu kurang lebih 2 ton menghalangi dulu. Dan batu itu harus tergeser. Siapa yang menggeserkan? Gak ada yang tahu. Pokoknya para murid datang, batu sudah tergeser. Pertanyaannya, batu tergeser. Untuk apa? Apakah supaya Yesus bisa keluar? Atau supaya para murid bisa masuk? Yo, masih ingat? Untuk apa batu tergeser dari pintu kubur? Supaya Yesus bisa bangkit, supaya Yesus bisa keluar, atau supaya para murid bisa masuk? Yang kedua ya, setuju ya. Batu tetap bisa ada di situ dan Yesus tetap bisa bangkit tanpa harus batu terguling, tapi justru batu perlu terguling supaya para murid bisa menyaksikan. Ya geningan Gusti Yesus teh di mana aya malaikat nu nyarios anjeunna tos teu aya di dieu. Dia tidak ada di sini. Kubur tidak bisa menghambat Yesus. Hai maut, di manakah sengat? Gak ada. Justru Yesus mati mengalahkan maut. Bukan Yesus mati dikalahkan maut, tapi Yesus mati mengalahkan maut. Dan bagaimana supaya para murid tahu bahwa Yesus mati mengalahkan maut? Dan buktinya dia bangkit, dia hidup.
para murid bisa masuk menyaksikan. Saudaraku, bukan kita yang membuka jalan kepada Tuhan, tapi Dia sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri yang membuka jalan kita kepada Dia. Jangan berpikir bahwa kita yang datang kepada Dia. Tidak, Dia yang membuka jalan supaya kita datang kepada Dia. Kita orang tersesat, matinya kita. I once was lost, but now I'm found. Gitu ya. Dulu aku hilang, sekarang aku sudah ditemukan. Was blind, but now I see. Dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat batu. Tapi Tuhan Yesus geserkan batu itu. Dan kita bisa lihat, Dia bangkit. 10 kali, masa orang gak yakin bahwa Dia benar-benar bangkit. Tapi kenyataannya memang, murid juga gak yakin. Itulah yang kita baca tadi, bukan? Begitu apa adanya Injil Yohanes mengungkap fakta bahwa para murid pun gak yakin. Saha ya teh. Mereka sudah kembali pada profesi mereka. Simon Petrus kembali jadi nelayan dan beberapa murid yang lain. Mereka tangkap ikan, tapi ikan gak ada. Kenapa nggak ada ikan? Nggak dijelaskan. Pokoknya setelah Tuhan Yesus bilang, lempar lagi jalannya. Dan ternyata dapat ikan. Berapa banyak? Yang besar-besar disebut ya. Yang kecil-kecil nggak disebut. Banyak sekali. Banyak sekali. Luar biasa Tuhan Yesus. Panjang kalau kita menjelaskan, apalagi ada 2 perikop yang kita baca. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di pagi hari sebelum sarapan. Mereka mau sarapan, gak ada makanan, cari ikan dulu. Tapi Tuhan sediakan. Itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua bicara soal bagaimana. Ada pendekatan yang, atau kedekatan, bukan pendekatan ya. Bukan pendekatan, tapi kedekatan personal yang Tuhan Yesus inginkan. Nah ini yang kita mau lihat. Perikop pertama bicara soal kedekatan, hubungan komunal antara Yesus dengan para murid. Tapi ada hubungan personal antara Yesus dengan para murid. Enggak mungkin sedetail ini Yohanes menjelaskan Injil kalau dia tidak punya maksud untuk mengingatkan. Hey! Jangan stop dengan kedekatan komunal. Jangan berhenti dengan kedekatan bersama. Jemaat benar dekat dengan Yesus. Punya hubungan dengan Yesus. Benar, tapi lebih benar lagi. Tuhan mau ada kedekatan, hubungan personal. Antara kita pribadi-pribadi dengan Yesus. Tapi tetap ada hubungan komunal dulu, bukan? Makanya kita perlu bersama beribadah, datang ada Holy Communion gitu kan, itu bersama. Kita lakukan bersama. Tadi dalam liturgi kita bersama, liturgos berulang kali bersama. Kita ucapkan bersama, kita ikrarkan bersama. Nanti ada pengakuan iman Nicea Konstantinopel, kita ikrarkan bersama. Tapi tidak cukup di bersama, karena pada kenyataannya setelah kita bersama, kita akan ada dalam kemasing-masingan, bukan? Pada saat kita masing-masing, maunya bersama lagi gak? Mau bersama terus dong, gathering terus dong. Orang suka kumpul-kumpul gitu ya. Cek wong Jawa, mangan orang mangan, sing penting apa? Ngumpul. Kalau orang Manado bilang ngumpul ala ngumpul, sing penting mangan. Nah, itulah bedanya ya. Jawa sama Manado gitu ya. Gimana Jawa bilang? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Orang Manado bilang apa? Ngumpul orang ngumpul, yang penting mangan. Nah, itu udah bedanya. Tapi kumpulan itu perlu. Di punguan. Halak kita punya punguan macam-macam. Punguan marga, punguan apalagi persautaun, itu juga punguan. Punguan itu kan communion ya. Komunal, kumpul bersama, betul, perlu. Tapi ingat, kita tidak bisa selalu bersama dengan orang-orang yang kita suka untuk bersama-sama dengan dia. Senang saat ini berkumpul, ada yang di rumah ya, ada yang bareng-bareng juga di tempat ibadah. Senang dong, namanya go gathering together.
sama-sama. Senang dong? Senang. Tapi tidak mungkin selama-lamanya kita bersama dengan orang yang kita kasihi. Nah, ada jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya manusia tidak dalam kesendirian. Supaya manusia tidak dalam kesepian. Maunya ngumpul terus. Ya tapi sudah ada waktunya untuk berpisah. Sayonara. Apa artinya Pak Lamta itu ya? Sayonara, bahasa Jepang itu ya. Sampai berjumpa pula. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Nah, gitu kan. Tapi kalau udah nggak ngumpul, susah lagi. Senang kalau ngumpul. Kalau udah nggak ngumpul, nggak senang lagi. Ini jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Benar kita perlu kumpul, kita perlu sarapan bersama, kita perlu makan bersama. Namanya perjamuan kudus pasti perjamuan bersama. Dan dia erat sekali dalam kebersamaan. Yesus bersama dengan para murid, jangan bilang dia nggak serius. Sangat-sangat serius. Dia ingin komunal terbangun dengan bagus. Bahkan Yohanes pasal 17 sebelum pasal 21. Pasal 21 ini pasal terakhir dari Injil Yohanes. Pasal 17 dia berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Yesus berdoa supaya jemaatnya satu bersama, jangan berpisah, jangan bertikai, jangan berselisih, apalagi bermusuhan. Jangan. Kita harus bersatu. Gathering bagus. Benar, Yesus sangat serius untuk jemaat harus bersatu. Sangat serius. Lihat para murid, beberapa orang kumpul dan mereka semua merasakan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, tetapi tidak berhenti di situ. Dia panggil Petrus. Tidak dijelaskan dia panggil juga yang lain. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan Yesus mau supaya setiap murid punya hubungan pribadi dengan dia. Oke? Yesus mau supaya kita punya hubungan yang pertama, hubungan komunal dengan dia. Tapi yang kedua, sama seriusnya. Yesus mau kita punya hubungan personal dengan dia. Ini yang kita perlu renungkan bersama. Yang mana? Hubungan yang mana yang kita miliki dengan Tuhan Yesus? Komunal saja? Personal saja? Atau dua-duanya? Komunal saja, maka kita lupa personal, hubungan pribadi. Personal saja, maka kita lupa hubungan komunal. Sudahlah, yang penting saya punya hubungan dengan Tuhan Yesus, saya di kamar aja, paling jauh di rumah aja, lebih jauh dikit di halaman rumah. Yang penting saya punya hubungan dengan Tuhan Yesus, saya punya hubungan pribadi dengan Dia. Sudahlah, gak usah kumpul-kumpul, gak usah ke gereja. Apalagi ada banyak alasan untuk gak bersama-sama kan, gitu kan. Udahlah sendiri aja saya mah, abdi mah di dia wae lah. Ngadepong, ngajeng-jehen, naon deh gitu. Pokoknya saya mah diam aja lah, yang penting saya punya Tuhan. Itu benar, bagus, hubungan personal. Harus. But lihat, dua-duanya. Dua perikop ini dicatatkan dalam leksionari supaya kita paham, dapatkan pengertian bahwa dua-duanya hubungan personal dan hubungan komunal dengan Tuhan Yesus. Jangan berhenti di salah satu, dua-duanya. Mana lebih erat? Hubungan komunal dengan Tuhan Yesus atau hubungan personal dengan Tuhan Yesus? Jangan berkata mana yang lebih erat dan mana yang kurang erat. Dua-duanya. Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini perintah, bukan secara komunal ya. Personal kepada Petrus. Saya meyakini bahwa para murid juga mendapatkan koman atau mendapatkan satu kesempatan untuk memiliki hubungan yang personal. Dan kita lihat Rasul Paulus dalam surat-surat berikutnya, tiap-tiap orang, masing-masing kamu, masing-masing ada tiap-tiap punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan main komplotan, maksudnya komplotan bareng-bareng begitu kan. Hidup bersama, mati bersama, bagus. Tapi Yesus mengutus kita, masing-masing dengan kemasing-masingan kita. Tiap-tiap dengan ketiap-tiapan kita. Tiap orang beda satu dengan yang lain. Pada saat kita berkumpul, sama-sama kita melihat Yesus. Tapi someday ada saatnya kita gak bisa bersama-sama dengan orang lain, bahkan dengan orang percaya. Coba lihat para murid, setelah mereka
menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka enggak lagi bilang-bilang, ya kumpul dong, ya kumpul dong. Cukup mereka sudah kumpul pada saat mereka menunggu di ruang atas di Yerusalem sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka kumpul di situ. But after that, mereka enggak kumpul lagi. Mereka go and make disciples of all nations. Satu-satu, nggak bareng-bareng, satu-satu. Paling banter mereka pernah diutus oleh Tuhan Yesus dua-dua, tapi setelah itu satu-satu, nggak ada calling-callingan. Petrus kontak kepada Matius atau kontak kepada Andreas. Aduh gimana? Yuk di mana sekarang? Gua nggak ada, mana ada kontak-kontak zaman itu. Go, masing-masing. Hebat nggak para murid? Dan kita yang menyebut diri murid Kristus, yang diutus sebagai apostolos. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yakini dan imani, amini itu. Inilah kekuatan kita. Dia hidup bukan cuma secara komunal, tapi dia hidup secara personal. Dia hidup dalam jemaat, tapi juga dia hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan melihat kami saat ini. Koreksi kami Tuhan kalau kami lebih banyak hanya ingin berkumpul. Koreksi kami juga Tuhan kalau kami lebih banyak ingin sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kami, syukur yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya, bahagia yang sesungguhnya, benar. Kami lakukan bersama Tuhan dan terima kasih bahwa kami diingatkan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Suami, istri, anak-anak, orang-orang dekat. Tapi setiap pribadi memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuka itu. Kami mau ingat terus bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi bersama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang sudah hidup dan menghidupkan kami. Bahkan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita akan menaikkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel secara bersama-sama. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang disejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari darah anak Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk.
Tuhan, kasihanilah kami. Kita akan menaikkan doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mengucapkan doa kolektif kita pada hari ini. Bersama, Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu kepada yang lain dan kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi menjelang siang ini. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Berkati dan bimbinglah para pemimpin negara-negara diosis kami. Berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa. Arahkanlah mereka dan setiap negara pada jalan keadilan dan perdamaian, agar manusia saling menghormati satu sama lain dan mengusahakan kebaikan bersama. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah memilih dan menempatkan kami menjadi bagian dari bangsa ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau Allah memiliki rencana yang indah dengan menempatkan kami menjadi bagian di tengah-tengah bangsa ini. Berkati Presiden kami Pak Joko Widodo beserta seluruh para pemimpin kami dari jenjangnya tertinggi sampai yang terbawah, dari pusat sampai ke daerah. Biarlah hikmat dan hati yang takut akan Engkau ada dalam hidup mereka dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan dimanapun berada. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bishop kami Dorait Reverend Titus Chung, Dean kami Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean kami serta Imam penanggung jawab kami Reverend Yopi Buyung. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus melimpahi kasih dan berkah-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, dan mereka menjadi teladan bagi setiap domba-domba yang mereka gembalakan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus meneguhkan, menguatkan hati mereka di tengah-tengah pergumulan mereka akan kehidupan mereka, baik untuk rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, anak-anak, dan juga masih banyak hal lain yang membuat semangat dan iman mereka menjadi kendor. Tapi biarlah kiranya pengharapan yang kepada Engkau senantiasa ada dalam hidup mereka. Tuhan, cukupkan dalam segala kebutuhan keperluan mereka. Tuhan, hiburkan hati mereka dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita adalah satu tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa.
Marilah kita saling membagikan tanda damai sejahtera. Kita boleh saling salam COVID ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mintakan pengumuman. Yang melayani khotbah hari ini adalah Pastor Denny. Terima kasih Pastor Denny Kusoi untuk pelayanan khotbahnya. Dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Reverend Yopi Buyung dan pendamping perjamuan kudus adalah Pastor Denny Kusoi. Masing-masing kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan. Pengumuman-pengumuman yang lain mungkin nanti kita bisa update di grup gereja. Jadi diharapkan sekali kepada jemaat Tuhan untuk senantiasa bolehlah dicek grup. Jadi kita nggak ketinggalan informasi-informasi yang penting. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada saat ini. Seperti biasa jemaat Tuhan yang ada di gereja boleh memberikan secara langsung persembahan ke kantong kolektor. Atau mungkin ada yang mau transfer, silakan nanti ada nomor rekening gereja yang akan di-share di link Zoom kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mentransfer atau boleh mengumpulkan di rumah masing-masing lalu nanti akan diserahkan ke pihak gereja. Nanti akan ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Tadi warden kita sudah membagikan amplop untuk ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, boleh nanti bisa ditaruh ke depan. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita pada saat hari ini. Bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam bagian terakhir dari ibadah kita yaitu perjamuan kudus. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, Dia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa bersama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan, untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman. Terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur.
Kita masuk dalam doa ucapan syukur kita bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama. Amin. Amin. Sambil kita nyanyikan pujian, kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sembari kita menyanyikan lagu terakhir. Bagi jemaat yang ada di tempat ini sudah mendapatkan amplop warna putih, kita akan memberikannya ke depan. Boleh mempersiapkannya terlebih dahulu. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan syukur. Standing on the clouds, kings and kingdoms will bow down, and every chain will break as broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Saya nanti ada di bawah berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. So benar kita.
hari ini karena kita sudah bisa beribadah bersama ya di tengah situasi yang belum pasti seperti ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh bersama-sama dan kita akan turut beribadah. Selamat hari Minggu untuk yang di rumah.